Pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sepakat mengakhiri konflik panjang yang telah berlangsung sejak 1976 atau bahkan jauh sebelum itu. Kalau pergolakan DI atau TII atau pemberontakan sejenisnya turut dihitung. Proses perdamaian itu terjadi di Helsinki, Finlandia dengan penengah Presiden Martti Ahtisaari yang kemudian dengan serangkaian perdamaian lain yang dia tengahi berhasil membawa pulang hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2008. Namun, jika perdamaian tidak berhasil dan andai Aceh jadi negara merdeka, mungkin 5 hal ini yang bakal terjadi di Aceh. Yang pertama, para pejuang kemerdekaan GAM atau GAM akan saling berebut kekuasaan. Biasanya fakta yang terjadi di setiap negara yang baru merdeka ya begini. Orang-orang yang dahulu berjuang di bawah naungan cita-cita yang sama bakal berakhir jadi musuh atau minimal rival untuk menduduki tampuk tertinggi kekuasaan di negeri baru. Tidak usah jauh-jauh, ambil contoh Indonesia. Pada awal kemerdekaan, segelintir penentang Bung Karno. Yang paling berat itu ya para pejuang seperti Tan Malaka atau bahkan Sultan Syahrir dan Syafruddin Prawira Negara. Atau mau contoh yang lebih aktual, kamu bisa lihat Timur Leste. Coba perhatikan, siapa musuh besar dari Mari Al-Katiri setelah resmi jadi Perdana Menteri? Dari Sasana Gusmao, Jose Ramos Horta, sampai puncaknya Alfredo Reinado. Yang kedua, jadi negara termiskin di Asia Tenggara. Setelah perdamaian, Aceh itu punya dana otonomi khusus di samping Papua. Tapi kok bisa jadi provinsi termiskin di Sumatera? Jawabannya jelas. Pengelolaan dana daerahnya belum beres. Seharusnya Aceh punya kesempatan besar untuk menjadi seperti Singapura. Minimal seperti provinsi terdekat saja, menjadi metropolitan seperti Sumatera Utara. Mungkin karena belum terbiasa memegang uang banyak, kita tidak tahu harus menggunakannya untuk apa. Andai jadi sebuah negara merdeka, duit daerah ini tentu nggak bakal ada. Oleh sebab itu, Aceh mungkin akan bertopang pada hasil gas alam di Arun, yang sialnya juga sudah berhenti ekspor sejak 2014. Setelah itu apa? Entahlah, mungkin utang ke negara lain atau diam-diam ekspor daun ganja. Yang ketiga, jadi negara dengan tingkat pendidikan terendah di Asia Tenggara. Beberapa tahun belakangan, Aceh selalu berada di urutan bawah, kalau bukan terendah, ihwal tingkat pendidikan di Indonesia. Penyebabnya beragam. Ada yang bilang karena rendahnya mutu guru. Ada yang bilang karena rendahnya tingkat literasi. Ada juga yang bilang karena kurangnya kemampuan menulis dan membaca. Tentu para ahli tidak sekedar memvonis tanpa penelitian. Jadi, fakta itu memang sulit untuk dibantah. Memang benar. Pada tahun 2005, Universitas Syiah Kuala pernah menempati urutan ke-8 dalam daftar universitas terbaik di Indonesia, versi Excellent Rank. Tapi ya, hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Selanjutnya, jadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Dari semua kemungkinan di atas, ini yang paling berbahaya dan tidak akan bisa terelakkan. Apalagi pada poin 2 dan 3 tadi. Dua hal itu punya kaitan erat dengan korupsi. Kalau ditanya mengapa mutu pendidikan Aceh terendah, jawabannya karena dana pendidikan di Aceh banyak yang ditilep. Terhitung sejak kasus korupsi dana guru daerah terpencil yang menimpa mantan rektor Universitas Syiah Kuala, sampai kasus korupsi beasiswa Aceh yang baru-baru ini terungkap.
Semua sudah cukup dijadikan sebagai bukti akurat. Kalau ditanya lagi mengapa tingkat kemiskinan Aceh tinggi, jawabannya juga sudah jelas, karena sejak perdamaian ada banyak penjabat, baik berkaitan dengan eksekutif atau legislatif, yang terjerat kasus korupsi. Selanjutnya jadi negara teokrasi Islam yang pilih-pilih syariat Islam. Pertama, soal syariat Islam. Ini sudah pasti. Mengingat Aceh dan syariat Islam itu ibarat unsur hidrogen dan oksigen di dalam setetes air. Aceh itu hidrogen dan syariat Islam itu oksigen. Masalahnya seperti hal air yang unsurnya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Maka itu juga gambaran kalau syariat Aceh itu jauh lebih mendominasi daripada syariat Islam yang digembar-gemborkan dari hukum di Aceh. Artinya syariat Islam versi Aceh adalah hal yang berbeda dengan versi di Arab Saudi atau Iran, atau kalau tidak keberatan dari versi Islam itu sendiri. Kalau di kedua negara yang telah disebut penerapan syariat begitu ketat, terlepas dari perbedaan Sunni dan Syiah antara keduanya, maka penerapan syariat di Aceh menjadi semacam hukum yang sulit dijelaskan. Maksudnya begini, sebagai contoh kecil lah, memang benar pemabuk, pezina atau penjudi dihukum cambuk di atas panggung terhukum di hadapan ribuan massa. Tapi kok tiba-tiba hukuman bagi koruptor malah kembali ke hukum negara? Apa itu artinya syariat Islam dan dosa cuma berlaku bagi kalangan bawah saja? Jadi cuma rakyat jelata yang layak dipertontonkan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya di ruang publik. Lagi pula, mencuri itu kan seharusnya dipotong tangan atau pembunuh itu dipancung, pezina itu dirajam dan seterusnya. Tapi kok penerapannya bukan seperti itu? Itu masih eksistensi syariat dalam ranah Aceh sebagai provinsi, belum negara. Bayangin kalau negara, makin aneh lagi pasti kalau penerapan syariat model begini.